Bab 30. Kecanduan positif. Teknik menghilangkan kegelisahan berarti positif jika dapat melenyapkan stres dan meningkatkan hasil yang kita peroleh. Latihan. Kecanduan positif yang pertama adalah latihan, terutama olahraga aerobik seperti jogging, naik sepeda, jalan cepat, mendayung, bersampan, dansa aerobik, ski, lintas alam, dan bermain sepatu salju. Ubahlah kegelisahan yang merupakan kekuatan menjadi kegiatan yang dapat memberikan kita perasaan bangga terhadap kemampuan sendiri. Kita harus mulai melaksanakan program latihan secara bertahap, memeriksakan kesehatan kita pada dokter ahli, dan mungkin melaksanakan tes terhadap stres. Tapi kita tidak ingin memaksakan diri kita sementara kita meningkatkan upaya kita. Stres bukanlah penyebab kematian, kecuali reaksi kita terhadap stres. Peringatan, gejala pertama dari serangan jantung dalam 26% kasus adalah kematian mendadak. Kejadian ini tidak memberikan kita banyak waktu untuk mengubah cara kita mengatasi stres. Pondasi kehidupan kita adalah kesehatan kita, vitalitas, dan tubuh kita. Kalau kondisi fisik kita baik, maka kita dapat menikmati pekerjaan kita dan menyenangkan keluarga kita tercinta. Bekerja. Kecanduan positif yang kedua adalah bekerja. Kita boleh saja membawa pekerjaan kantor ke rumah. Kemudian jika kita merasa lekas marah, kita dapat bekerja terus guna menyelesaikan pekerjaan itu. Sesungguhnya, pekerjaan tidak membebani diri kita. Sebaliknya, kita memakai pekerjaan sebagai jalan untuk mencapai prestasi. Kita memecah masalah atau mengatasi stres yang ditimbulkan masalah itu. Kita memakai strategi untuk mengurangi stres agar bisa menghilangkan dan menyalurkan kekuatan ini. Hubungan. Kecanduan yang ketiga adalah hubungan. Kita dapat meminta nasihat bos kita, saling tukar pikiran dengan kolega kita, atau berkonsultasi dengan mereka. Kita mengutarakan frustrasi kita kepada tetangga kita dan meluangkan waktu yang berharga bersama dengan keluarga kita. Kita juga bisa menyesuaikan perasaan kita dengan seseorang yang kita kasihi. Keheningan. Kecanduan yang keempat adalah keheningan. Kita dapat membaca buku, menyaksikan matahari terbenam, memainkan alat musik, bermeditasi, atau menyibukkan diri dalam kegiatan rohani. Banyak orang mengalami kesulitan dalam berada sendirian. Bagi mereka, keheningan dianggap sebagai kesepian. Kita akan mendapat banyak keuntungan jika kita bisa mengembangkan hubungan yang serasi dengan diri kita sendiri. Kegiatan semacam dialog pribadi, menulis puisi, atau mendayung sampan di danau dapat menolong diri kita menjadi sahabat karib bagi diri kita sendiri, memperkuat citra diri kita, dan meningkatkan harga diri kita. Kita bisa dengan mudah menjadi amat bergantung pada kegiatan yang negatif maupun yang positif. Yang kita perlukan hanya kekuatan ego kita untuk melakukan peralihan dari yang satu ke yang lainnya. Pada waktu musim gugur tahun 1968, saya memberikan kuliah pada pagi dan siang hari. Mulai pukul 3 sore sampai pukul 10 malam, saya menyelenggarakan seminar yang berkaitan dengan masalah hukum. Waktu itu, saya mempunyai kesulitan dalam memikul beban yang harus saya tanggung. Dalam upaya saya untuk mengurangi stres, saya memutuskan akan memperpendek jarak lari jauh saya yang biasa saya lakukan. Dengan cara ini, saya pikir saya bisa menghemat waktu dan tenaga saya. Tak lama kemudian, saya justru tambah stres. Saya menjadi sukar tidur, dan walaupun akhirnya saya bisa tidur, namun saya masih merasa letih. Selain itu, saya mulai menderita berbagai penyakit ringan dan merasa cepat lelah. Dalam keadaan sedih, saya memutuskan akan menambah jarak lari saya. Setelah itu, baru saya bisa tidur dan merasa lebih segar.
Belakangan, saya menemukan bahwa jika kita kelewat letih karena pengaruh stres, kita akan sukar tidur. Kita tidak akan bisa tidur dengan nyenyak, sehingga tenaga kita tidak bisa cepat pulih kembali. Sebagai akibatnya, ketika kita bangun, meskipun kita bisa tidur, kita masih tetap merasa lesu. Hanya melalui latihan, kita dapat membakar energi tubuh kita dan menyegarkan pikiran kita. Sekarang saya sudah bisa mengatasi lebih banyak stres sebelum menjadi hal yang membingungkan. Lebih mudah memahami penyebab frustrasi dan bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kini saya merasa lebih kuat. Di samping itu, saya juga senang menyepi. Dengan mengurangi latihan supaya bisa menghemat tenaga, malah makin mengurangi kekuatan tubuh kita. Seringkali kita membiarkan tenaga kita mengikis antusiasme kita, sehingga kita menderita stres dan secara emosional kita menjadi letih. Bahkan kerap pula ketegangan ini tidak ubahnya bagaikan penutup botol emosi positif kita. Sebagai ilustrasi, saya dapat mengingat kembali kejadian pada suatu sore hari ketika saya pulang ke rumah sehabis bekerja di IBM dan merasa letih sekali. Waktu itu saya ingin berlari, tapi saya sudah kehabisan tenaga. Sepertinya berpikir untuk latihan lari saja sudah tidak masuk di akal. Namun sebagai simbol disiplin pribadi, saya berniat melakukannya. Ketika baru saja menempuh beberapa mil, saya mulai merasa segar kembali dan pada waktu saya pulang ke rumah saya merasa lega sekali. Stres hari itu telah menutupi kekuatan positif dalam diri saya. Kegiatan fisik akan membakar energi yang buruk lebih dahulu, sehingga energi kita yang alami akan bangkit dari dalam diri kita dan melesat keluar menghasilkan tenaga yang menyegarkan tubuh kita. Menyalurkan stres. Ada energi positif dan negatif. Energi yang positif adalah antusiasme dan berasal dari hasrat kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita merasakan adanya kegembiraan dalam mengikuti suatu pertandingan, berlibur bersama keluarga yang kita kasihi, atau menyenangi pekerjaan kita. Energi yang negatif akan berkembang bila kita mengalami frustrasi, sebab kita tidak dapat memenuhi semua keperluan kita. Ada di antara kita yang menggabungkan energi positif dengan energi negatif, seakan-akan dua sungai emosi mengalir menjadi satu sungai yang besar. Namun, seringkali arus emosi menimbulkan gejolak dan menyebabkan kita merasa sangat cemas. Akan tetapi, sungai yang besar ini dapat membawa kita melewati rintangan yang justru banyak dihindari orang. Jika kita membiarkan energi yang negatif mempengaruhi perasaan kita, kita mungkin akan merasa tidak bahagia dan tidak berguna. Untuk mengatasi hal ini, ada dua solusi utama. Pertama, kita dapat melenyapkan penyebab timbulnya energi negatif dalam diri kita dengan cara: pertama, kita dapat mengubah sikap kita terhadap penyebab timbulnya frustrasi kita. Memutuskan bahwa kejengkelan adalah sesuatu yang sepele dan mengabaikan masalah itu. Atau selesaikan konflik itu sampai tuntas. Kedua, kita bisa menyalurkan energi yang negatif ke dalam sikap antusiasme kita dan menciptakan rangsangan yang dapat menjamin sukses kita. Dengan demikian, kita akan terserap ke dalam kegiatan yang produktif. Atau menghadapi masalah itu dengan sabar hingga rintangan yang menghadang di depan kita menjadi hancur berkeping-keping. Dalam kehidupan ini selalu ada penonton dan tontonannya. Seperti dalam pertandingan olahraga, ada pemain dan penontonnya. Kita harus berlari untuk memenangkan perlombaan, bukannya sekadar menonton saja. Ada di antara kita yang dengan senang hati bersusah payah melakukan usaha, dan ada juga yang hanya duduk-duduk di pinggir lapangan sambil menyaksikan jalannya pertandingan. Kita ingin merasakan dinginnya air laut sewaktu kita berenang di pantai.
suasana sunyi ketika kita berlari melewati padang rumput, dan dorongan semangat pada saat kita berkelana di sepanjang tepi danau yang airnya jernih bagaikan kristal. Kegiatan fisik kita, di samping menyegarkan tubuh kita, harus menimbulkan kegembiraan di dalam diri kita. Pekerjaan kita juga harus memenuhi dua sasaran pokok, yaitu menolong kita agar mandiri dalam soal keuangan dan juga bisa memuaskan ego kita. Dalam hubungan kita dengan orang lain, kita pun mengenal orang yang merasa senang dapat menjalin persahabatan dengan kita dan mereka yang hanya duduk-duduk di pinggir lapangan. Kita kebanyakan merasa enggan mengungkapkan diri kita dan mengembangkan keakraban dengan kerabat kita yang terdekat dan teman-teman kita. Sebaliknya, kita lebih suka mengubah energi negatif kesendirian kita ke dalam kegiatan semacam menonton televisi, bermain golf, atau menjadi pecandu kerja. Kita ingin menjalani kehidupan dengan hati yang gembira, mulai dari latihan olahraga yang menyegarkan jiwa kita, kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang menantang, dan kesenangan dalam bergaul dengan sesama kita, ketimbang menonton permainan bowling di televisi atau begadang di malam hari. Tadinya, Rick Barrett adalah makelar tanah dan bangunan di Malibu pada tahun 1978. 2 tahun kemudian, dia menjual tanah seluas 1 akre kepada saya. Di atas tanah itu, saya merencanakan akan membangun rumah saya. Rick adalah orang yang berjiwa mantap dan kegiatan usahanya dilaksanakannya dengan penuh kesenangan dan jauh dari perasaan stres. Industri tanah dan bangunan dikenal keburukannya sebagai bisnis yang tidak menentu. Pada tahun 1982, pasarnya lesu sekali. Sementara Rick mencurahkan segenap tenaga dan waktunya untuk menjalankan bisnisnya, dia juga menjabat sebagai presiden Dewan Makelar Tanah dan Bangunan Malibu. Dengan mencurahkan segenap waktu saya untuk menolong orang lain, saya telah banyak menolong diri saya dalam menyingkirkan kegelisahan, sehingga saya dapat dapat lebih mudah memusatkan perhatian saya pada sasaran yang ingin saya capai. Selama bisnis saya mengalami kelesuan, saya mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Pada tahun 1991, ketika pasar menjadi lesu kembali, saya melatih 2 kelompok anak-anak remaja untuk bertanding. Sementara saya tetap menjadi pimpinan di dalam asosiasi real estate. Ketimbang hanya berpangku tangan, saya bisa membebaskan pikiran saya dari keadaan yang sulit dengan melakukan kegiatan di tengah masyarakat. Umpamanya, ketika terjadi kebakaran yang hebat di Malibu pada tahun 1978, jerih payah saya menjadi sia-sia. Di daerah kebakaran itu, saya telah menanam 1000 pohon pinus dan hampir semuanya musnah dimakan api. Pada saat-saat yang sulit, saya sadar bahwa saya akan bisa mengatasinya. Saya terus mengingatkan diri saya bahwa jika saya tetap bertekun, saya akan berhasil mempertahankan hidup saya. Kalau saya tetap mempunyai tekad yang kuat, maka saya akan bisa mengatasi nasib buruk saya. Dengan dukungan istri dan anak-anak saya, nasib yang berputar hanya akan menguatkan diri saya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Malibu sangat mudah mendapat bencana yang hebat. Api kebakaran yang merambat cepat karena ditiup angin dengan kecepatan 70 mil per jam. Gempa bumi yang menakutkan, hantaman gelombang laut yang mengikis habis pondasi rumah, dan banjir lumpur yang menutupi jalan-jalan sehingga daerah itu menjadi terisolasi dengan daerah lain di sekitarnya. Semua kejadian ini memang nampak hebat sekali,
tapi tidak berguna untuk hati yang dipenuhi rasa takut. Kita perlu memiliki keberanian untuk tetap gigih berjuang jika kita ingin menikmati semua yang ditawarkan oleh kehidupan ini. Langkah positif mengubah situasi yang penuh stres menjadi kegiatan yang memuaskan ego kita. Latihan menyegarkan tubuh kita dengan membuang energi buruk dan meningkatkan kesehatan kita. Kita mencari tanggung jawab yang memberikan rasa berguna pada diri kita, sehingga pekerjaan kita menjadi kecanduan yang positif. Persahabatan yang mendukung aspirasi kita dapat membantu kita untuk bertekun selama mengalami kegelisahan. Mencari keheningan selama periode stres dapat memperkuat kepuasan diri kita.